Untuk mengetahui rata-rata prestasi siswa, penyebaran data siswa, maka seorang guru ingin menganalisis hasil belajar mata pelajaran PAI dengan jumlah 33 siswa. Nilai siswa mulai rentang 63 sampai dengan 87. Dari pemaparan soal tersebut, maka tentukan A. Buatlah data siswa tersebut dengan pernyataan di atas dan analisis dengan Excel. Saya sudah membuat data sesuai dengan soal, yaitu 33 siswa. Cara menghitungnya adalah sama dengan kita tentukan dulu count-nya, yaitu sama dengan count, semua datanya di select, dipilih, enter. Nah, 33 sama dengan soal. Lalu nilai maksimalnya atau nilai tertingginya yaitu sama dengan max, pilih semua datanya, enter. Sama juga dengan soalnya yaitu 87. Lalu nilai minimal atau terendah sama dengan min, pilih semua data nilainya, enter. Nah, 63 sama dengan soalnya. Lalu rentang itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal, yaitu sama dengan maksimal dikurangi minimal, enter. Nah, 24. Ini adalah rentang dari nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Lalu kelas ini ada rumusnya, cara mencarinya yaitu 1 plus kurung buka 3,3 kali log n. N ini adalah nilai dari count, lalu kurung tutup. Langsung saja, yaitu sama dengan 1 plus kurung buka 3,3 dikali log, ini count, kurung tutup, enter. Nah, ketemu nilai ini 6,011096. Lalu yang terakhir adalah nilai panjang interval, yaitu adalah nilai dari rentang dibagi dengan nilai dari kelas, yaitu sama dengan 24 dibagi garis miring kelas, enter. Nah, hasilnya adalah 3,9999. Nah, hasilnya adalah 3,99 sekian. Data ini kita bulatkan menjadi 4. Dibulatkan menjadi 4. Nah, selanjutnya adalah nomor yang kedua, yaitu B. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Ini adalah nilai hasil yang saya hitung sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Kita mulai dari pengisian nomor sampai 7. Lalu lanjut interval nilai dimulai dari yang terkecil, yaitu 63. Dan yang tepi atasnya itu dari bulat 4 ini. Jadinya lalu tepi atasnya itu adalah dari bulat ini. Pembulatan panjangnya yaitu 4. Jadi 63, 64, 65, 66. Lalu 67 ditambah 1 dari sini. Lalu 67, 68, 69, 70. Sini 71, 71, 72, 73, 74. 74. Di sini jadi 75, 75, 76, 77, 78. Di sini jadinya 79. 79, 80, 81, 82. Lalu 82. Di sini jadi 83, 84, 85, 86. 86. Lalu di sini 87. Dan di sini adalah 87, 88, 89, 90. Lalu setelah menghitung interval nilai, selanjutnya adalah menghitung frekuensi. Caranya adalah sama dengan frekuensi, pilih semua data nilai siswa, titik koma, tepi atas, kurung tutup. Nah, lalu tekan Ctrl Shift Enter. Nah, ini adalah frekuensi dari data tersebut. Lalu selanjutnya adalah dijumlahkan, yaitu caranya sama dengan sum semuanya, lalu enter. Nah, datanya berjumlah 33 sesuai dengan soal dan juga account-nya, yaitu 33 nilai siswa. Lalu selanjutnya yaitu menentukan frekuensi kumulatif atas. Caranya adalah dimulai dari angka yang paling kecil dari frekuensinya, yaitu 3. Lalu selanjutnya adalah dihitung sama dengan 3 plus 4.
enter. Lalu selanjutnya sama dengan dijumlah-jumlahkan, enter. Lalu selanjutnya lagi nah jumlahnya sama dengan jumlah frekuensi, atau yang teratas yang paling banyak yaitu 33 sama dengan jumlah frekuensi. Lalu selanjutnya adalah menentukan ini frekuensi kumulatif bawah. Caranya hampir sama dengan yang ini, tapi dimulai dari bawah. Kita dimulai dari 3, lalu di sini sama dengan 3 plus 9, enter. Sini sama dengan 12 plus 6, enter. Lalu yang di sini sama dengan 15 plus 3, enter. Di sini sama dengan 21 plus 5, enter. Lalu di sini sama dengan 26 plus 3, enter. Lalu yang di sini juga sama dengan 29 plus 4, enter. Nah, sama 33. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menentukan frekuensi relatif. Cara menentukannya adalah sama dengan frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Lalu diberi tanda dolar di awal dan di tengah-tengah. Lalu enter. Lalu dikali saja ke bawah. Nah, setelah itu diubah menjadi persen. Nah, lalu setelah itu adalah menentukan nilai tengah, yaitu caranya adalah sama dengan interval tepi bawah ditambah dengan interval tepi atas dan dibagi 2, enter. Lalu tarik saja langsung. Nah, gitu. Lalu frekuensi nilai tengah, caranya adalah sama dengan frekuensi dikali dengan nilai tengah, enter. Lalu tarik saja ke bawah. Nah, setelah itu adalah menentukan nilai tengah mean. Menentukan nilai tengah mean itu harus menentukan meannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan rumusnya. Ini adalah rumus mencari mean. Langsung saja, caranya adalah sama dengan jumlah dari frekuensi nilai tengah. Oh iya, tadi frekuensi nilai tengah itu dijumlah terlebih dahulu, yaitu dengan sama dengan sum, pilih semua datanya, lalu enter. Nah, ini adalah jumlah frekuensi nilai tengah. Lalu kita cari meannya, ini adalah rumusnya. Lalu caranya adalah sama dengan jumlah frekuensi nilai tengah ini itu lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, enter. Nah, ini adalah nilai dari mean 115,8182. Dan dengan ini kita bisa ditentukan nilai tengah meannya, yaitu caranya adalah sama dengan nilai tengah dikurangi mean sama dengan enter. Nah, setelah itu ditarik bawah. Nah, selanjutnya adalah menentukan nilai tengah mean yang berpangkat 2. Caranya adalah sama dengan ini dikali ini, karena pangkat 2 jadi dikali 2 kali, lalu enter. Setelah itu ditarik bawah. Nah, lalu selanjutnya adalah menentukan frekuensi nilai tengah mean pangkat 2, yaitu caranya adalah sama dengan nilai frekuensi dikali dengan nilai dari ini, itu langsung enter. Nah, selanjutnya tinggal ditarik saja ke bawah. Nah, tabel distribusi frekuensi sudah selesai. Lalu setelah menghitung data-data ini pada tabel distribusi, selanjutnya adalah nomor 3, yaitu C, tentukan nilai rata-rata dan nilai tengah siswa.
Karena nilai rata-rata sudah ditentukan, yaitu hasilnya 115,8182. Maka yang selanjutnya adalah nilai tengah atau median. Median itu cara menghitungnya mencakup beberapa data, yaitu median, kelas, batas bawah, dan lain sebagainya. Yang kita ditentukan dulu ini setengah n-nya dulu, yaitu caranya adalah sama dengan 1/2 kali jumlah frekuensi ini, jumlah frekuensi 23, enter. Nah, hasilnya adalah 16,5. Ini itu selanjutnya itu adalah mencari kelasnya. 16,5 itu berada di kelas yang berapa? Nah, 16,5 berada di kelas 75, 78, 79, 82. Jadi ini hasilnya 16,5, maka interval nilainya berada pada kelas 79 sampai 82. Dan selanjutnya masukkan pada bagian kelas, yaitu 79, 82. Lalu ditentukan batas bawahnya. Caranya adalah sama dengan 79 dikurangi 0,5, enter. Lalu panjang atau I-nya itu adalah sama dengan panjang atau I yang awal, yaitu 3,99 sekian, dan dibulatkan menjadi 4. Maka di sini sama dengan ini, enter, dan dibulatkan menjadi 4. Nah, 4. Lalu ditentukan FK-nya. FK itu adalah jumlah nilai sebelum kelas ini atau yang sejajar dengan kelas ini. Berarti jumlahnya adalah 4, 7, 12, 15. Ya, 15. Jadinya sama dengan ini, enter. Lalu selanjutnya adalah FI-nya. FI adalah nilai yang sejajar dengan kelas ini. Nah, dan nilai yang sejajar itu adalah frekuensinya itu adalah 6. Jadi di sini adalah sama dengan 6, enter. Nah, lalu ditentukan mediannya. Baru setelah menemukan semua ini baru bisa ditentukan mediannya. Caranya itu adalah sama dengan batas bawah ditambah kurung buka panjang I dikali 1/2 atau setengah n, lalu dikurangi FK, lalu dibagi dengan FI, kurung tutup, enter. Nah, ini adalah nilai dari hasil dari mediannya. Selanjutnya adalah nomor yang keempat, yaitu D. Tentukan berapa persentase nilai siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yang mana KKM ini nilainya adalah 75. Jadi tentukan yang di bawah ini. Berarti yang dihitung adalah persentil. Jadi di sini ada P 75. Lalu di bawahnya ada kelas. Di bawahnya lagi ada batas bawah. Lalu ada I, lalu ada I per atau dibagi 100 N. Lalu bawahnya lagi adalah FK, bawahnya ada FI. Kita tentukan dulu, yang ditentukan dulu adalah I bagi 100 N. Caranya adalah sama dengan ini, 75 nya ini dimasukkan, 75 bagi 100, lalu dikali dengan N. N nya di sini itu adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya itu ada 33. Nah, jumlah frekuensi 33. Lalu enter. Nah, hasilnya adalah 24,75. Lalu yang dicari selanjutnya adalah kelas. Kelas itu adalah yang berasal dari ini, dilihat dari tabel distribusi frekuensi. 24,75 berarti ada di 83
dan 86. Berarti kelasnya ada di 83 sampai 86. Lalu batas bawahnya. Batas bawahnya itu adalah nilai kelas yang pertama dibagi dengan dikurangi 0,5. Jadinya 80 sama dengan 83 dikurangi 0,5. Enter. Nah, hasilnya adalah 82,5. Lalu kita tentukan I. I itu adalah sama dengan ini, panjang atau intervalnya ini yang awalnya sudah dibulatkan menjadi 4. Jadi sama dengan ini. Sama juga dengan yang ini. Nah, dengan enter. Nah, 4. Lalu FK. FK itu adalah nilai yang sebelum nilai kelasnya. Jadi kalau nilai kelasnya itu di rentang 83 sampai 86 yang mana setara dengan 24, berarti sebelumnya adalah 18. Sama dengan 18. Enter. Lalu FI-nya. FI-nya itu adalah nilai yang sejajar dengan kelas yang ini. Jadinya adalah 9. Ya, 9. Frekuensi yang sejajar 9. Dengan enter. Lalu setelah semua ini telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah langkah yang paling atas, yaitu menemukan persentase nilai di bawah KKM-nya 75 ini. Yaitu caranya adalah sama dengan batas bawahnya ditambah kurung buka I kali I per 100 dikurangi FK-nya, lalu dikurang tutup dulu. Dikurangi FK-nya dulu. Ini FK tutup. Setelah itu dibagi dengan FI-nya, lalu kurang tutup. Nah, langsung saja enter ya. Enter. Nah, ini adalah persentase nilai di bawah KKM 75. Lalu nilai ini dijadikan persen. Jadi persentase nilai di bawah KKM adalah sama dengan enter, dijadikan persen. Nah, jadi nilai yang di bawah KKM persentasenya adalah 91,84%. Lalu nomor yang selanjutnya adalah jika nilai batas PU3 menjadi batas nilai lulus ujian, berapa persentase siswa yang mendapatkan nilai tersebut? Yang dipertanyakan itu adalah kuartil 3. Maka di sini saya sudah mempersiapkannya, yaitu PU3 kelas batas bawah I bagi 4N FK serta FI. Lalu selanjutnya adalah tentukan ininya dulu, I bagi 4 kali N. Caranya adalah sama dengan 3, karena ini Q3 bagi 4 dikali N. N-nya itu adalah jumlah dari frekuensi 33. Enter. 24,75. Ini juga untuk mencari kelasnya. Kelasnya itu ada di rentang yang mana? Yaitu ada di rentang ini 24, rentang 83 sampai 86. Jadi kelasnya adalah di kisaran 83 sampai 86. Lalu batas bawahnya itu adalah nilai yang pertama ini, 83 ini dikurangi 0,5 sama dengan dikurangi 0,5. Enter. Lalu I itu adalah sama dengan ini, panjang interval ini yang dibulatkan menjadi 4. Jadi juga sama dengan yang ada di median, yaitu ini 4. Jadi juga sama dengan yang ada di persentil tadi, yaitu 4. Enter. Lalu FK itu adalah nilai yang mendekati garis jajar nilai kelasnya, yaitu di sini yang mendekati itu ada 18. Jadi nilainya adalah 18. Sama dengan 18. Enter. Lalu FI itu adalah nilai yang sejajar dengan kelasnya. Jika kelasnya adalah ini, maka nilai frekuensi yang sejajar itu adalah 9. Jadi di sini sama dengan 9. Enter. Nah,
Setelah ini semua telah terkumpul, telah tertemukan, selanjutnya adalah mencari Q3-nya itu sendiri, yaitu sama dengan caranya adalah batas bawah ditambah kurung buka I, yaitu 4 dikali dengan ini 24,75, lalu dikurangi dengan FK-nya, lalu kurung tutup, lalu dibagi dengan I-nya, enter. Nah, ini adalah nilai dari Q3-nya. Jadi peserta didik yang lulus ujian dan mendapatkan nilai tersebut adalah sama dengan enter, lalu diubah menjadi persen. Nah, ini 9.148%. Lalu soal yang nomor 6 adalah F. Buatlah salah satu grafik, yaitu histogram, poligon, atau ogive. Dan untuk soal yang nomor 6 ini, hasil output SPSS diringkas atau dipindah ke Excel. Jadi dibuat di SPSS. Langsung saja masuk ke SPSS-nya. Nah, tadi saya sudah memasukkan data dari nilai ini ke SPSS-nya. Lalu tahap selanjutnya adalah masuk ke variable view. Lalu desimalnya kita ganti 0. Nah, ya 0. Lalu klik analyze. Setelah itu adalah descriptive statistics, frekuensi, nah ini klik tanda panah ya, klik tanda panah. Setelah itu pilih charts. Nah, lalu setelah itu adalah bar charts, lalu pilih continue, lalu oke. Tunggu dulu. Nah, ini baru muncul ya, bisa dicek. Lalu selanjutnya pilih analyze lagi, lalu pilih descriptive statistics, lalu setelah itu pilih frekuensi ya, frekuensi. Nah, setelah itu pilih charts, yang ini adalah pie charts. Nah, lalu continue dan oke. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Setelah nah ini baru muncul ya. Nah, setelah itu pilih analyze lagi, descriptive statistics, frekuensi, lalu charts, histograms, lalu show normal curve on histogram. Nah, continue, lalu pilih oke. Nah, tunggu sebentar. Nah, ternyata histogramnya sudah muncul ya. Ini adalah histogram. Lalu selanjutnya adalah export filenya, diekspor. Nah, lalu diganti namanya menjadi, ya bukan output ya, namanya menjadi
Oke. Nah, kita tunggu ekspornya selesai. Nah, setelah itu bisa dilihat yaitu filenya. Yang ini. Nah, ini adalah hasilnya, hasil dari perhitungan di SPSS tadi. Lalu setelah itu adalah kita pindah datanya, yaitu histogramnya ini dipindah ke Microsoft Excel. Copy. Nah, di sini saja ya. Nah, dipindah ke Microsoft Excel. Nah, ini adalah datanya histogram. Kita sesuaikan. Nah, ini. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir, coba tunjukkan juga analisis data tersebut dengan SPSS. Nah, langsung saja masuk ke SPSS-nya. Nah, datanya juga sudah ada di sini. Lalu karena datanya sudah ada di sini yang tadi, lalu kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Yaitu caranya adalah statistics, lalu frekuensi, nah, lalu pilih charts, pilih statistics, nah, quartiles, lalu centang yang ini standard deviation, variance, range, lalu minimum dan maksimum. Lalu selanjutnya adalah continue, lalu oke. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya adalah export, lalu kita beri label baru atau new, lalu ya sudah seperti ini, kita pilih oke. Tunggu sampai selesai. Nah, lalu masuk ke file. Nah, yang ini kita buka. Nah, yang ini data statistiknya di copy blok, lalu di copy di Excelnya sini. Oke. Nah, itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.